Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya, dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya, saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbah Turehan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tek. Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya, itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan. Yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah, sehingga kita butuh rawi yang masih hidup, karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh ya, kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir ning kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal wanisa, itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal wanisa. Nah, sekarang ra trimo ikhtilat. Kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus, bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai kanca kula nu cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nah elek. Lah kok iso? Mari digo nyek-nyekan, Gus. Lho misale sampean ning pondok mluwete playboy, terus boleh bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong dablek tenan. Lu ngenes ya Kang. Pemenang sing dhisik ning pondok melete jebule bojone elek ngebis. Sing digo nyek-nyekan numpak mobil bojone. Ayo, ngenes Kang, yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes ya Kang, ning pondok melete jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngojek lah cara saiki. Sing kancamu mbok nyeki bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno, wah tambah ngenes kowe. Ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Iya, rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada udzur. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi, asal nggak ada udzur. Gus Naji ya rawuh. Setahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtilatul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada udzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh, apa? Ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim, dan yang nikah seneng karena dirawi gurunya. Nggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang Bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali, karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang, asal jelas ya, ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang yang utama, tentu yang muktamad, supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga. Kayak tadi saya contohkan tadi, apa guru-guru kita hadir di acara resepsi, padahal di situ ada ikhtilatul rijal wan nisa. Ya jane lah nak nuruti haram ya karuan haram. Wong lanang wedoke ning padi-padi kabeh sing teko spontan yo komentar. Lho cah ayune ngono gelem mek celek. Nek sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra wa akhwat. Misale kira ngomong, tapi aku ora ngomong, atimu ngomong padha wae. Ayo do batin to ora kira-kira. Mun sing luwanang ganteng bojone elek, kok gelem. Lah engko nak ayu ambek ganteng sing gawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku kowe. Jadi ini kan ajang masalah memang menurut saya itu. Ayo jajal, terus piye jajal? Kowe ngono ta ora kira-kira teko resepsi? Kowe ora usah sok saleh biasa wae.
Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali, Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama saya hafal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu, kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok gitu, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucup hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jaza' tadi ngendikan, "Mbok jangan begitu." Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama anak. Kita kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk, wah ya mangan kok mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam makannya terlambat. Itu kata saya apa Muhammad bin Jaza, itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun, kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain yukhsirun. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl, apa wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa takaran, tapi fil ahwal asyaksiyah, fil ahwal al istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Apa? Kalau yastaufun ya artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Adil. Mun kula terusno. Yas awwalu ma nazala fil qital udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ini jelas ya bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulimu. Lho gitu, misalnya ini Hamdani ku ketemu wong Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus wong Eropa merangi Hamdani. Iku zulimu tanda. Enggak boleh terus Hamdani, "Ayo perang, aku wong Islam dimusuhi wong Eropa." Orang ngono le dul, kek gowo bojone mesti wae di. Enggak boleh terus dekne kampanye, "Aku ustaz dimusuhi wong Eropa." Ya ora iso ngono, dekne dolim apa? Paham ya? Ana maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, "Aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul-dul kowe iku dolama gitu tadi." Paham ya? Berarti kayak diperangi niku ora atas nama agama, atas nama nyolong alpat. Paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar ora atas nama Islam, dia atas nama nyolong bojo. Dong. Jadi syaratnya iku yuqatalun dan zulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita dizalimi. Itu aturan. Ya ora iso to bela wong Islam sing misalnya wong Islam korupsi. Dalam anggota KPK misalnya non muslim, terus kowe demo. Wah ini non muslim nangkep muslim. Ya ngukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor. Ya ora ngono. Mau nak nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang oh ini umat Islam harus bergerak, ya ora iso ngono, iku ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Lha sesuk ora repot nak mbok antem ngono.